Ini dia Masjid Sunan Ampel, salah satu wisata religi yang ada di Surabaya. Nah, masjid ini selain menjadi tempat beribadah, namun juga sebagai tempat yang bersejarah. Karena dibangun langsung oleh Sunan Ampel pada saat menyebarkan agama Islam di Surabaya. Setiap harinya, ratusan bahkan ribuan pengunjung datang ke sini. Letak masjid nggak jauh dari Pelabuhan Tanjung Perak atau sekitar 4 km dari pusat kota Surabaya. Dengan arsitektur yang memadukan gaya Jawa kuno dan Arab, masjid ini menjadi salah satu ikon wisata religi di kota pahlawan. Sunan Ampel sendiri ialah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Raden Ahmad Rahmatullah. Beliau mendapat julukan sebagai Sunan Ampel karena bertempat tinggal dan menetap di desa Ampel saat menyebarkan agama Islam di Surabaya. Sedangkan Masjid Sunan Ampel berdiri secara bertahap dari abad ke-14 dan tercatat sebagai masjid tertua ketiga di Indonesia setelah Masjid Saka Tunggal di Wangon, Purwokerto dan Masjid Wapawe di Maluku. Meski umurnya udah lebih dari 600 tahun, masjid ini masih tegap berdiri dengan tiang-tiang penyangga yang ternyata belum pernah dipugar sejak pertama kali dibangun. Tiang Saka ini panjangnya 17 meter utuh, tidak ada sambungan, dari kayu, terbuat dari kayu jati ya. Terus ada bentuk oktogon, oktogonal, segi 8, dan ada 16 batang, 16 buah tiang Saka ini. Dan kalau diartikan itu ada muncul nanti 17, 8, 19, 45. Nah, di mana itu? Nah, 17 itu adalah sebuah arti rokaat di dalam satu hari satu malam. Bukan cuma untuk sholat, Masjid Sunan Ampel kala itu juga dijadikan tempat berkumpul para ulama dan wali dari berbagai wilayah di Pulau Jawa yang membahas ajaran Islam serta metode dakwahnya. Jalan sedikit ke barat masjid ada makam Sunan Ampel. Sunan dimakamkan berdampingan dengan makam istrinya Nyai Condrowati, anak-anaknya, serta para kerabat. Tepat di belakang masjid juga terdapat makam Sunan Ampel yang menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh para pengunjung untuk dapat berziarah dan mendoakan secara langsung Sang Wali Songo ini. Wisata saya di kawasan Ampel belum selesai. Keluar dari lingkungan masjid, kita bisa langsung belanja nih di Pasar Ampel. Hehe. Ini Mbak, baru Mbak. Kalau diperhatikan, masuk ke dalam Pasar Ampel ini rasanya seperti sedang berada di tengah-tengah masyarakat Timur Tengah. Ya jelas sih, soalnya kawasan wisata religi Sunan Ampel ini letaknya bersebelahan dengan Kampung Arab. Warga keturunan Arab di sini udah ada sejak zaman Sunan Ampel menyebarkan agama Islam. Soalnya, bukan cuma warga Surabaya aja yang belajar agama Islam di sini, tapi juga pedagang dari Timur Tengah seperti Arab dan Yaman. Barang-barang yang dijual di Pasar Ampel ini tergolong lengkap. Mau cari apa aja juga ada, mulai dari kurma, air zam-zam, baju muslim, hijab, serta minyak wangi ada di sini. Harganya murah dan masih bisa ditawar loh. Hehe. Setelah saya mencium aroma minyak wangi yang banyak ini, ada 4 aroma, saya menjatuhkan pilihan ke ini. Yang pertama, apa mas? Seksi Graffiti.
Satu lagi Shakira. Mana nomor tuh? Tapi saya paling suka sama yang ini, Sexy Gravity. Itu baunya enak banget. Jadi total semua berapa nih Mas? 2 botol 40. Ini murah. Segini cuma 21.000. Saya beli 2. Langsung bayar aja deh Mas. Dan satu lagi yang gak boleh lupa dicoba kalau lagi berwisata di kawasan Ampel. Ahlan wa sahlan, selamat datang di restoran khas Timur Tengah. Selain wisata religinya, kawasan Ampel emang terkenal juga nih sama wisata kuliner khas Timur Tengahnya. Gak heran kalau kawasan ini jadi tujuan favorit banyak orang. Kita ziarah dulu ke makam Sunan Ampel, kemudian setelah ziarah kita biasanya kemudian ke masjid untuk sholat. Baru setelah selesai, baru kita kemudian makan dan menikmati makanan Timur Tengah ini. Ya kalau sudah nyampe Ampel kan eman ditinggalkan, kan gitu. Masakan Timur Tengah di Ampel ini emang sangat enak sekali. Biasanya kalau kesini sih, kalau nggak ke Ampel terus kesini makan, kalau nggak gitu, kalau nggak ada acara ke Ampel ya dari rumah tujuannya kesini buat makan aja. Kalau lagi pengen yang makan makanan yang kayak Arafat, makannya di sini gitu. Soalnya tempat yang lain kan nggak ada, dan yang lebih terkenal kan ya dari sini dan banyak pilihannya sih gitu. Dan ini nih menu favorit yang laris manis dipesan pengunjung. Nasi kebuli ditambah kambing oven madu. Minumnya jangan ketinggalan, pesannya jus kurma, seger bener. Gimana rasanya Mbak? Enak semuanya Mas. Cocok di saya. Terus ini kambingnya empuk. Sopnya juga enak, seger banget. Ini juga enak, semuanya enak. Terus untuk saya mau nanya, ini rumah makannya sudah sejak kapan ya? Mulai tahun 2001 sampai sekarang menjalan 16 tahun. Cukup lama ya? Iya. Itu sejarahnya gimana tuh Mas? Dari sejarahnya sih kakek nenek saya itu dari Ambon, dari Hagamot, bikin bumbu yang krengsengan ini kan dari Arab, masakan Arab semua gitu. Dari nenek moyang sejarahnya. Iya. Ini beneran enak. Wisata religi kali ini berakhir manis. Dapat ilmu sejarah perkembangan Islam, dapat juga menu lezat yang sukses membuat kenyang. Pengalaman berharga yang gak bakal gampang terlupakan.